Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan saya tentunya. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang guru profesional. Seperti apakah guru profesional itu? Guru profesional hendaknya menguasai 4 kompetensi sebagai seorang guru. Saudara-saudara kalian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru diantaranya adalah 1. Kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan kompetensi profesional ini biasanya dimiliki melalui pendidikan profesi. Selanjutnya, standar kompetensi guru ini sendiri dapat diartikan bahwa ini merupakan beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, spiritual, yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup menguasai materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme tentunya. Selanjutnya, sebagai mana yang tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Guru wajib memiliki kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan daripada pendidikan nasional. Tentunya untuk mewujudkan pendidikan nasional butuh orang-orang yang profesional untuk bukan cuma mengajar tetapi juga mendidik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan definisi daripada masing-masing kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik bisa diartikan sebagai kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi setiap guru harus mampu mengelola bagaimana pembelajaran di sekolah masing-masing. Mengelola pembelajaran yang melibatkan peserta didik dan guru di sana sebagai fasilitator. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 diantaranya ada guru harus memiliki kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu sendiri adalah merupakan kemampuan kepribadian yang mantap. Guru harus memiliki pribadi yang mantap. Dia pun harus berakhlak mulia, arif, dan tentunya berwibawa, serta menjadi teladan, contoh bagi peserta didik. Tentunya contoh-contoh yang baik yang harus ditularkan seorang guru terhadap siswanya atau peserta didik. Selanjutnya, kompetensi guru yang selanjutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional, seorang guru harus mampu menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan menguasai pembelajaran ini tentunya tidak didapat dengan serta-merta, dengan mudah. Namun, perlu banyak hal yang perlu dilakukan seorang guru saat melakukan pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi sosial. Guru pun harus memiliki kompetensi sosial. Seperti apakah kompetensi sosial? Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, komunikasi berinteraksi secara efektif, efisien dengan peserta didik tentunya. Tidak cuma dengan peserta didik, dia pun harus mampu berkomunikasi, berinteraksi yang efektif dan efisien dengan sesama guru, teman sejawatnya,
dan tentunya orang tua atau wali peserta didik. Dan terakhir, guru pun harus memiliki kemampuan sosial berinteraksi dengan baik dengan masyarakat di mana ia tinggal. Selanjutnya, masih di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa definisi daripada salah satu diantaranya adalah guru harus memiliki kompetensi sosial. Dia harus mengabdikan dirinya tidak cuma di sekolah, inilah interaksi yang baik tentunya di masyarakat. Yang paling pokok di dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik seorang guru. Dia harus memiliki dan menguasai beberapa hal. Tentang satu diantaranya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi satu, dia harus mengerti, menguasai, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, dari aspek moral, dari aspek spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Seorang guru harus menguasai karakteristik peserta didiknya, baik dari aspek fisik, moral, maupun spiritual, sosial yang tadi telah disampaikan. Dengan memahami karakteristik peserta didik dari semua aspek tersebut, maka diharapkan peserta didik yang diajar oleh seorang gurunya, maka dia adalah seorang guru yang profesional yang bisa memberikan pembelajaran yang tentunya mungkin tidak sama karena kompetensi seseorang peserta didik tidak sama. Jadi dengan kemampuan seorang guru dari aspek pedagogik, maka dia akan memberikan pembelajaran yang berbeda namun esensinya sama dengan cara yang berbeda, melihat dari aspek-aspek yang tadi. Salah satunya mungkinan emosional dan intelektual. Selanjutnya, kompetensi yang ada di dalam kompetensi pedagogik diantaranya adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Teori-teori pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru tentunya tidak didapat dengan serta-merta, namun dia harus menggali dirinya, menggali potensi yang dimilikinya dengan cara banyak-banyak melakukan literasi tentang kegiatan belajar, buku-buku pembelajaran dan sebagainya. Jadi tidak mudah jadi seorang guru sebenarnya. Selanjutnya, kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah dia harus mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampuhnya. Dengan mengembangkan silabus yang ada, tentunya ini adalah penguasaan secara spesifik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya, kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah dia harus menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran yang mendidik yang diharapkan adalah pembelajaran yang memiliki nilai-nilai lebih terhadap peserta didik, yang bukan hanya melakukan pembelajaran, transfer ilmu dan sebagainya, namun di sana ada nilai-nilai pendidikan yang nantinya akan membentuk karakter seorang peserta didik. Selanjutnya, kompetensi pedagogik yang selanjutnya adalah seorang guru harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini penting sekali dalam kaitan hari ini kita melakukan pembelajaran dengan cara online. Tentunya pembelajaran yang online ini harus guru dituntut untuk menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi. Selanjutnya, guru harus memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga potensi yang dimiliki oleh seorang anak, baik dari aspek akademik maupun non akademik, peserta didik dapat dieksplor potensi-potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, guru yang juga dituntut dengan pedagogik harus berkomunikasi secara efektif, apik, santun dengan peserta didik. Selanjutnya, pedagogik yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah guru harus menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Proses dan hasil belajar ini dimaksudkan agar guru bisa mengolah hasil, melakukan survei terhadap apa yang dihasilkan oleh peserta didik. Evaluasi di sini bukan cuma hanya mengevaluasi peserta didik, namun mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran dilakukan, saat dilakukan, apakah sampai dimengerti oleh peserta didik, sehingga mungkinan penilaian secara akademik bisa dimunculkan di sana. Selanjutnya, guru yang menguasai pedagogik tentunya harus memiliki pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran selanjutnya. Jadi evaluasi yang diharapkan adalah evaluasi yang berkelanjutan, yang nantinya hasilnya bisa dijadikan evaluasi bagi guru maupun bagi peserta didik. Yang terakhir, pedagogik yang diharapkan dalam kompetensi guru adalah melakukan tindakan yang reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran akan meningkat sekali, akan lebih baik, jauh akan lebih baik ketika gurunya memahami pedagogik yang seharusnya diajarkan di dalam kelas. Selanjutnya, kita masuk pada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini seorang guru diharapkan memiliki kompetensi kepribadian yang nantinya mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia tentunya. Kompetensi kepribadian guru ini salah satu di antaranya adalah guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, memiliki indikator esensial. Di antaranya adalah bertindak sesuai norma-norma hukum. Seorang guru harus bertindak dengan norma-norma hukum. Seorang guru harus sesuai dengan norma-norma sosial. Seorang guru harus sesuai dengan memiliki kebanggaan tentang profesi gurunya. Seorang guru harus memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Selanjutnya, kepribadian yang dewasa memiliki indikator. Indikator kedewasaan seorang guru adalah yang pertama, dia bisa menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Selanjutnya, kepribadian yang arif, salah satu di antaranya memiliki indikator, dia mampu menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Seorang guru diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada dimanapun adanya dengan kepribadian yang arif tadi. Selanjutnya, kepribadian seorang guru yang berwibawa memiliki indikator guru yang berwibawa. Di antaranya adalah dia memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
Selanjutnya, kepribadian seorang guru adalah dia harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yang diharapkan adalah dia bertindak sesuai dengan norma-norma agama. Iman, takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan sebagainya tentunya. Dan seorang guru harus memiliki perilaku yang diteladani peserta didiknya. Itulah saudara sekalian terkait dengan kepribadian, kompetensi yang harus dimiliki guru secara pribadi. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional diantaranya adalah kita bisa mengartikan bahwa penguasaan guru dituntut untuk menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi pembelajaran sesuai dengan keilmuan yang dia ampuh. Selanjutnya, indikator-indikator kompetensi seorang guru yang profesional diantaranya adalah: 1. Dia harus menguasai materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung pembelajaran yang dia ampuh. Yang kedua, seorang guru yang profesional adalah guru yang menguasai standar kompetensi dasar mata pelajaran, bidang pengembangan yang diampunya tentunya. Yang selanjutnya adalah seorang guru yang profesional harus mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Selanjutnya, pengembangan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan-tindakan reflektif terkait dengan hasil pembelajaran. Yang terakhir, seorang guru yang profesional adalah dia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan dirinya. Tentunya salah satu yang bisa kita lakukan hari ini dengan pandemi COVID-19 adalah guru harus mampu mengembangkan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan bisa mengembangkan diri jadi guru-guru yang hebat pastinya. Terakhir, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, dan tentunya masyarakat di sekitarnya. Ada indikator-indikator terkait dengan kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang pertama, indikatornya adalah guru yang profesional adalah guru yang bersikap inklusif, bersikap objektif, bersikap tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin dan lain-lain tentunya, latar belakang keluarga, latar belakang sosial, semuanya. Yang selanjutnya, guru yang memiliki kompetensi sosial, dia harus mampu melakukan komunikasi secara efektif, empati, santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya, kompetensi sosial yang selanjutnya adalah kompetensi yang diharapkan adalah beradaptasi di tempat bertugas, tentunya bukan hanya di daerah, karena setiap guru, apalagi yang pegawai negeri, disumpah untuk siap ditempatkan dimanapun dia ditempatkan untuk mengajar di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, dengan tentunya mengakui keberagaman kebinekaannya. Terakhir, kompetensi sosial yang harus dimiliki guru yang profesional adalah dia mampu berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Rupanya itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kompetensi guru
yang harus dimiliki sebagai guru profesional menurut undang-undang guru dan dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.